Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum itu, izinkan anggota kelompok kami memperkenalkan diri, yaitu yang pertama saya sendiri, Dion Widitama. Saya Daniela Renata Mogi. Saya Intan Nuraini. Saya Cikuita Delia Terestuti. Saya Muhammad Herianto Ramadan. Oke, setelah itu langsung masuk saja ke bagian yang pertama, yaitu menceritakan kedua kasus yang akan kita bacakan di sini. Yang pertama itu yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Dion Widitama, yang berjudul Kekerasan dalam Pacaran. Pria tega niaya kekasihnya sendiri pakai botol kecap di kos-kosan. Seorang pria di Sekadau, Kalimantan Barat, ditangkap polisi karena melakukan kekerasan dalam pacaran. Pria berinisial DP berusia 19 tahun itu tega menganiaya kekasihnya sendiri menggunakan tangan, botol kecap, dan sendok makan pada bagian mulut, pipi, serta leher. Mengutip laman Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kekerasan dalam pacaran atau dating violence adalah tindak kekerasan terhadap pasangan yang belum terikat pernikahan, meliputi kekerasan fisik, emosional, ekonomi, dan pembatasan aktivitas. Kapolres Sekadau melalui Kapolsek Sekadau Hilir, Ibtu Kuswianto, mengatakan kekerasan dalam pacaran di wilayahnya itu terjadi pada Rabu 12 Oktober 2022 di sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat di kos korban di Jalan Tamtama, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir. Sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, ayah korban baru mendapat informasi kalau anaknya dipukuli oleh pelaku di rumah kos korban. Ungkap Kuswianto dilansir dari suarakalbar.co.id, jejaringsuara.com, hari Jumat 14 Oktober 2022. Keesokan harinya, Kamis 13 Oktober 2022, ayah korban langsung berangkat ke kos korban untuk melihat kondisi anaknya. Selanjutnya, korban menceritakan kepada ayahnya bahwa telah dipukuli pelaku menggunakan tangan, botol kecap, dan sendok makan pada bagian mulut, pipi, serta leher. Akibat perbuatan pelaku, korban mengalami memar di leher dan mulutnya. Bahkan, korban tidak dapat makan karena mulutnya ditusuk menggunakan botol. Tidak terima atas kejadian yang menimpa anaknya, ayah korban kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Kapolsek Sekadau Hilir. Kata Kapolsek, kini pacar korban telah ditangkap pihak berwajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku sudah diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Adapun barang bukti yang turut diamankan yaitu 1 botol kecap dan sendok makan. Terhadap pelaku dijerat pasal 351 ayat 1 KUHP, katanya. Kemudian untuk kasus yang kedua akan dibacakan oleh Cikita. Kasusnya yang berjudul Dosen di Bali diduga lecehkan mahasiswi. Aksinya terekam CCTV. Kasus pelecehan terjadi di institusi pendidikan yang mana viral kasus dosen di Buleleng, Bali yang diduga melakukan pelecehan seksual kepada mahasiswinya, dan aksinya tersebut terekam di CCTV dan tersebar di internet. Sebuah video dugaan pelecehan seksual terhadap mahasiswi yang dilakukan seorang dosen viral di media sosial. Rekaman CCTV kejadian tersebut beredar di sejumlah medsos. Atas kasus tersebut, korban melaporkan dugaan pelecehan seksual ini ke pihak polisian. Kasus ini ditangani unit PPA Polres Buleleng. Korban sudah melapor hari ini, kata Kasat Reskrim Polres Buleleng AKP Picah Armedi, Rabu 10 Mei 2023. Rekaman CCTV yang viral itu salah satunya diunggah akun Instagram berbagi_info_news. Disebutkan insiden itu terjadi di Buleleng, Bali, Jumat 5 Mei 2023 dini pukul 1:15 waktu Indonesia bagian tengah. Oknum dosen ini kabarnya baru mendapatkan gelar doktor ilmu kedokteran dari universitas ternama di Bali, tulis akun itu. Dari rekaman CCTV tersebut, tampak seorang wanita yang merupakan mahasiswi duduk di depan pintu kamar kos. Ia kemudian ditarik-tarik oleh seorang pria yang memaksanya masuk ke dalam kamar.
Korban disebut awalnya membuat status tentang permasalahan hidup di WhatsApp. Status ini pun direspon oleh sang dosen yang menawarkan solusi dan bertanya alamat. Dosen tersebut terkenal baik dan perhatian terhadap anak didiknya. Tanpa rasa curiga, korban pun mengirim lokasi kosnya berada. Sesampainya di kos, sang dosen malah meraba tubuh korban dan kemudian korban berlari, membuka pintu dan kemudian keluar pintu. Sang dosen menarik paksa mahasiswi ke kamar dengan menarik bagian pinggang tulis akun itu. Korban dikabarkan takut berteriak dan hanya mampu melawan dengan mencoba keluar kamar. Pelaku pun diduga mengancam mahasiswa tersebut akan menggagalkan skripsi korban jika mulut terkait kejadian ini. Belum ada klarifikasi dari pihak dosen atau universitas tempat dosen tersebut mengajar, sehingga masih belum jelas akhir dari kasus ini. Untuk bagian yang kedua, yaitu menjelaskan materi atau lebih tepatnya identifikasi masalah yang akan dijelaskan oleh Intan Nuraini. Kasus pertama, kekerasan dalam pacaran, pria tega aniaya kekasih sendiri pakai botol kecap di kos-kosan. Kekerasan dalam pacaran adalah tindak kekerasan terhadap pasangan yang belum terikat pernikahan, meliputi kekerasan fisik, emosional, ekonomi, dan pembatasan aktivitas. Dampak dari terjadinya kekerasan dalam pacaran bagi korban yaitu terjadi gangguan kesehatan dan psikis. Beberapa penyebab terjadinya kekerasan dalam pacaran yaitu tingkat pendidikan yang rendah, bertengkar tidak bisa mengkontrol emosi, dan efek pergaulan yang akrab dengan kekerasan. Untuk kasus kedua, yaitu dosen di Bali diduga lecehkan mahasiswi. Aksinya terekam CCTV. Pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang tidak diinginkan, termasuk permintaan dan perilaku lainnya yang secara verbal atau fisik merujuk pada seks. Adanya pelecehan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian. Yang termasuk kategori pelecehan seksual adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual atau sesuatu yang tidak diinginkan. Untuk bagian yang ketiga, yaitu bagian hipotesis atau anggapan dasar, akan dijelaskan oleh Daniela Renata Mogi. Hipotesis merupakan pernyataan sementara yang perlu diuji kebenarannya. Hipotesis adalah suatu pernyataan asumsi tentang hubungan antara dua variabel atau lebih yang dianggap atau diharapkan bisa menjawab sesuatu pernyataan dalam penelitian. Adapun hipotesis pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, ada hubungan pola pengasuhan dengan upaya melindungi keluarga atau anak terhadap kekerasan. Yang kedua, ada rasa kepercayaan saling mengasihi terhadap sang kekasih. Yang ketiga, ada penolakan dan pencegahan dengan upaya berteriak terhadap pelecehan seksual yang terjadi. Yang keempat, ada kepercayaan akan mendapat respon yang baik seorang mahasiswi dengan dosen pengajar terhadap masalah yang sedang dialami. Yang kelima, ada hubungan antara komunikasi antar pribadi orang tua dengan anak sebagai korban dan korban sebagai pelapor kepada polisi untuk melindungi dan menindaklanjuti. Oke, untuk bagian yang keempat, yaitu teori komunikasi massanya yang akan dijelaskan oleh Heri Rianto. Teori determinisme teknologi. Sekedar info, teori determinisme teknologi ini pertama kali dikemukakan oleh Marshall MC Luhan di tahun 1962. Ide dasar teori ini yakni bahwa perubahan yang terjadi di berbagai macam cara berkomunikasi akan membentuk juga keberadaan manusia itu sendiri. Teknologi membentuk individu terkait bagaimana cara mereka berpikir dan berperilaku dalam masyarakat, sehingga teknologi tersebut pada akhirnya mengarahkan manusia untuk bergerak lebih maju. Nah, itu hubungan dua kasus tadi dengan teori ini, yaitu perubahan dari penulis berita bagaimana menyebarkan suatu informasi, yakni yang awalnya hanya dari koran ataupun radio sekarang bisa diakses menggunakan televisi maupun smartphone.
Yang kedua, teori difusi inovasi. Untuk teori ini munculnya dimulai tahun 1903 oleh seorang sosiolog yang berasal dari Prancis yakni Gabriel Tardy. Menurut teori ini, suatu yang baru akan menimbulkan keinginan tahu masyarakat untuk mengetahuinya, di mana seorang untuk menemukan hal baru cenderung akan mensosialisasikan dan menyebarkannya, sehingga teori ini lebih fokus bahwa manusia saat menemukan hal yang baru cenderung akan membagikan informasi tersebut kepada orang lain melalui media massa. Untuk hubungan antara teori ini dengan dua kasus tersebut pada zaman modern ini menyebabkan berita tersebut tersebar melalui internet dengan cepat seperti di medsos yaitu Twitter dan TikTok. Untuk studi kasus ini saya mempunyai teman yang menceritakan pengalaman di WhatsApp, yaitu mempunyai hubungan yang sering mendapatkan kekerasan oleh pacarnya atau toksik. Dia mengaku sering memukul pacarnya menggunakan tangannya sendiri. Dia memukul dengan alasan pacarnya susah dinasehati karena pacarnya sering keluar malam dengan teman-temannya. Dia merasa bersalah dan minta maaf kepada pacarnya. Namun jika pacarnya susah dinasehati secara spontan, ia pun memukulnya baik pelan maupun kasar. Nah, untuk kasus ini masuk ke bagian kekerasan mental dan masuknya ke salah satu teori komunikasi massa, yaitu teori difusi inovasi, karena teman saya membagikan pengalamannya hubungan dengan pacarnya di WhatsApp. Ada tambahan tadi juga termasuk kekerasan fisik juga. Untuk bagian yang terakhir yaitu kesimpulan akan dijelaskan oleh Daniela Renata Mogi. Pelecehan dan kekerasan seksual adalah tindakan kejahatan yang merugikan orang lain. Kasus kekerasan seksual tentunya banyak meninggalkan efek buruk bagi masyarakat. Khususnya bagi korban kekerasan seksual, dampak bagi korban akan menimbulkan rasa trauma yang mendalam. Selain itu, stres yang dialami korban dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya. Oke, tadi itu hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.